Perusahaan Konglo IPO lagi, apakah akan jadi the next jadi A? Mari kita bahas. Jadi Superbank, perusahaan yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama, akhirnya resmi melangsungkan IPO. Nah, seperti yang sudah sebagian besar dari kita tahu bahwa Superbank ini merupakan perusahaan digital banking, di mana kegiatan usaha mereka menghimpun dana dan juga menyalurkan dana di bank konvensional, namun ini digital. Nah, apakah ada hal-hal menarik atau ada hal yang justru membuat kita takut dari IPO kali ini? Mari kita bahas prospektusnya lebih mendalam. Kita mulai dengan jadwal IPO. Superbank, jika kita lihat di website BEI atau Bursa Efek, penawaran awal itu sekarang sedang berlangsung, yang mana penawaran awal dimulai dari tanggal 25 kemarin sampai dengan nanti 1 Desember. Artinya saat ini masih belum ada harga final ya, harganya masih range di antara 525 sampai dengan 696. Nah, untuk harga finalnya akan kita ketahui ketika sudah masuk masa penawaran umum, yang mana masa itu akan dimulai pada 10 Desember sampai dengan 15 Desember. Kemudian di hari yang sama, di tanggal 15 akan dilangsungkan juga penyataan efek. Besok harinya, di tanggal 16, akan dilangsungkan distribusi saham yang sudah fix dari penyataan kita, dan lalu di tanggal 17 itu akan IPO atau resmi melantai di Bursa Efek. Nah, di sini Supa atau Superbank itu punya 4 underwriter. Ada Mandiri Sekuritas atau CC, lalu ada CLSH atau KZ, lalu ada Trimegah LG, underwriter favorit kita semua, dan juga ada Syukur Sekuritas atau AZ. Nah, seperti apa sih kinerja daripada underwriter ini selama mengawal saham-saham IPO? Nah, di sini saya sudah merekap ada 5 IPO terakhir yang dikawal oleh masing-masing underwriter. Di sini Mandiri Sekuritas, saham yang dikawalnya ada MBLA, Bore, UP, MDIY, dan juga Cinema. Nah, dari kelima saham ini ada satu saja yang berhasil menyentuh arah, yaitu saham Fore. Dia bisa arah sampai 3 kali ya. Lalu selanjutnya ada CLSH. Ini ada saham aman yang aman mineral yang dikawal, ada PGO, ada Omet, Goto, ada CMRD. Nah, dari kelima saham terakhir yang dikawal oleh CLSA ini, nggak ada satupun yang berhasil arah. Memang nggak ada yang merah sih, tapi kalau kita lihat dari harga di hari pertama ini sebenarnya kurang bagus ya. Apalagi untuk ukuran saham IPO itu biasanya kita harapkan di hari pertama setidaknya di arah. Kemudian ada underwriter Trimegah. Nah, ini dia underwriter kesayangan kita semua. Kita tahu ada 5 IPO terakhir dikawal, itu ada CDA, ada Pesat, Main, CBDK, dan juga ADI. Untuk CDA sendiri dia arah sampai 11 kali. Dia masuk FCA itu sampai 2 kali untuk saham CDA. Setelah FCA dia arah lagi. Arah FCA lagi, arah lagi sampai 11 kali. Misalnya itu ada saham Pesat, dia sampai 5 kali arah. Untuk Trimegah ini sebenarnya semuanya arah ya. Jadi Main itu 4 kali arah, CBDK 5 kali arah, ADI 3 kali arah. Nah, selanjutnya ada Syukur Sekuritas. Dia pernah mengawal Ratu, Cyber, Ram, MBMA, dan juga Awan. Nah, dari ke 5 saham terakhir yang dikawal, itu cuma satu yang nggak berhasil arah, yaitu saham MBMA. Untuk Ratu sendiri itu 10 kali arah, which is untung juga kita di situ. Itu lumayan banyak juga kita dapat cuan di saham Ratu. Cyber 2 kali arah, lalu si Ram ini juga lumayan, sampai 5 kali arah, lalu si Awan 4 kali arah. Kesimpulannya untuk Trimegah dan juga Syukur Sekuritas itu 2 underwriter yang bagus ya dalam mengawal IPO. Cuman yang jadi PR-nya sebenarnya si Mandiri Sekuritas dan juga CLSA. Dari segi underwriter saya masih optimis ini akan tetap bagus IPO-nya. Kalau dari segi underwriter ya, untuk itu kita akan bahas selanjutnya dari segi struktur IPO-nya. Nah, saham yang ditawarkan dalam IPO kali ini itu sebanyak 4,4 miliar saham, di mana existingnya itu ada 29 miliar. Artinya saham yang ditawarkan ini itu ada 13%. Untuk ukuran IPO sebenarnya untuk 13% ini bagus ya, angka yang sangat bagus. Karena biasanya IPO tuh perusahaan tuh ngelepas, saya seringnya ketemunya sih 20%, 25%, kadang 15%. Tapi kalau 13% nih barangnya cukup kering lah. Karena kita tahu di dunia saham kan kalau barangnya tidak terlalu banyak beredar, artinya supply-nya nggak banyak beredar di pasar saham, biasanya sahamnya akan lebih mudah naik. Ya, konsep supply dan demand lah. Jika supply-nya sedikit, demand-nya
walau demand-nya nggak banyak banget ya tetap itu mudah diangkat. Harap dia bisa naik lah, ya setidaknya beberapa kali arah lah, semoga ya. Itu target dananya. Nah ini kan masih belum dapat harga final ya, tapi saya sudah menghitung kalau dia deal di harga 525, dia akan dapat pendanaan sebesar 2,3 triliun. Sementara kalau dia deal di harga atas, dia akan dapat pendanaan sebanyak 3,06 triliun. Nah, ini lumayan jumbo ya, IPO konglomerat, IPO jumbo. Harusnya bagus ya. Kemudian untuk penggunaan dana. Nah, di sini di prospektusnya disampaikan oleh perusahaan bahwa kalau dia deal di harga atas di angka 3 triliun, nanti 70% dari dana itu akan digunakan untuk modal kerja berupa penyaluran kredit, which is itu sekitar 2,1 triliun itu akan digunakan untuk penyaluran kredit. Tentu bagus dong, ya kan perusahaan perbankan ya core bisnisnya tentu terkait kreditan lah. Mereka kumpul dana, terus yang kasih mereka margin ya di kreditnya. Jadi kalau tujuannya untuk penyaluran kredit, harusnya ini bagus. Apalagi itu sebanyak 70% ya penyaluran kredit. Terus sisanya di 30% atau sebesar 0,9 triliun, nah itu akan digunakan buat modal kerja pendukung. Misalnya kayak pengembangan aplikasi atau pengembangan operasional, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pendukung dalam bisnis ini. Nah, dari kedua tujuan ini tentu kita tahu bahwa dua-duanya tujuannya bagus, sama-sama untuk modal usaha, untuk modal kerja, supaya perusahaan ini bisa melaksanakan bisnis, bisa mencetak laba yang lebih baik dengan tambahan dana ini. Saham yang gue bayar utang aja arah, masa ini jelas tujuan penggunaan dananya bagus, masa nggak arah? Harusnya arah sih. Jadi dari underwriter terus di struktur IPO saya masih optimis ya terkait dengan IPO kali ini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas pada aspek susunan permodalan. Nah, di sini memang seperti yang kita sering dengar ya seliuran di media, di pemberitaan bahwa ini merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan grup konglomerasi MTK atau MTEK. Nah, nama perusahaan MTEK itu kalau ada yang belum tahu itu Elang Media Visitama ya. Kalau di Bursa Efek kan kita taunya EMTK ya. Nah, namanya itu PT Elang Media Visitama. Nah, mereka memegang sebanyak 31,11% ya, itu ketika sebelum IPO. Namun nanti setelah dilakukan IPO kan dia kan menerbitkan saham baru. Untuk efek dari penerbitan saham baru ini akan ada yang namanya dilusi pada persentase kepemilikan saham lama. Di sini saya ingin memperlihatkan pada teman-teman dimana kepemilikan saham dari masing-masing pemilik lama. Ini kan lumayan banyak nih pemilik lama. Itu ada Kakao Bank ini dari Korea ya, ada A5DB Holding ini kaitannya sama Grab lah. Nah, mereka tuh sebenarnya terdelusi dari 33,1% untuk MTEK tadi jadi 27%. Terus di KTI itu dari 19% ke 16%. Pokoknya semuanya terdelusi lah. Karena ada saham baru yang diterbitkan 13% untuk masyarakat tadi. Jelas bagus ya, karena biasanya perusahaan yang melakukan IPO tapi menerbitkan saham baru itu cenderung oke. Kan kalau IPO yang normal yang kebanyakan ya saya terbitkan saham baru untuk lain, artinya saham tetap dong. Nah, tapi ada juga tuh case di mana perusahaan yang dia IPO tapi dia jual sahamnya. Nah, itu salah satu indikasi bahwa si pemilik perusahaan atau pemilik emiten ini ya bisa dibilang nggak percaya lagi sama perusahaannya. Jadi dia mau exit ke masyarakat, dia mau jual sahamnya ke masyarakat. Ya kalau kita menemukan case seperti itu harusnya kita lebih hati-hati dong. Oh, kenapa dia mau jual? Dia yang orang di dalam perusahaan yang lebih ngerti tentang struktur dan manajemen perusahaan aja mau keluar. Apa kita harus beli? Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya kita akan lihat tadi dari sisi afiliasi dan juga dampak-dampak pada perusahaan yang terafiliasi. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, perusahaan Superbank ini terafiliasi dengan grup MTEK. Itu di sana juga ada CMA, Bukalapak, Video, tapi Video belum IPO ya. Memang ada rumornya juga sih bakal IPO, tapi kayaknya bakal tahun depan deh, kita lihat aja. Juga ada juga. Kemudian ini ada si Pak Edi, milik dari MTEK. Juga ternyata di sana ada grup Salim. Setelah kita cross check, ada grup Salim yang punya kepemilikan saham yang cukup besar di perusahaan MTEK. Jadi kita masukin juga tuh foto atau nama Pak Antoni Salim ke dalam pemaparan prospektus ini, karena kita anggap dia terlibat juga nih dalam IPO ini secara tidak langsung. Jadi ada Onglo, ada juga grup afiliasi yang sudah cukup kuat lah di perusahaan. Di sana ada Grab dan juga ada OVO di dalam
ekosistem bisnis ini. Kita tahu bahwa kalau teman-teman pakai pakai Superbank, itu teman-teman bisa nemuin tuh bahwa Superbank ke Grab dan juga OVO itu udah punya ekosistemnya gitu. Kayak Gojek sama GoPay, Tokopedia, kayak gitulah. Jadi mereka tuh karena di satu ekosistem, dia buat link, jadi mereka bisa lebih gampang lah untuk penggunaan dari apps ini. Nah, saya di sini sebenarnya pengen ngelihat bagaimana sih dampak dari isu IPO Superbank ini kemarin terhadap saham-saham yang terafiliasi. Di antaranya ada MTEK kan, MTEK, SCMA, dan juga Bukalapak. Untuk MTEK sendiri, sejak awal tahun sampai dengan hari ini, dia berhasil naik di 156%. Tentu ini sedikit banyak ada pengaruh dari isu IPO dari Superbank ini. Kemudian si SCMA juga naik dari awal tahun sampai 130% dan Bukalapak naik 35%. Artinya apa? Market mengapresiasi corporate action dari EMTK ini. Market tuh istilahnya, oh ini si EMTK mau IPO anak usahanya si Superbank. Nah, mereka menganggap bahwa ini adalah langkah strategis, satu hal yang bagus. Makanya mereka mengapresiasi saham-saham yang punya keterlibatan dengan Superbank. Kalau kita tahu bahwa market saja mengapresiasi, artinya perusahaan ini sedikit banyak sudah terkonfirmasi setidaknya dari market. Kan tentu market yang biasanya beli saham-saham dengan pola seperti ini pasti investor-investor yang lebih punya pandangan lebih luas lah. Kan kalau kita retail, orang-orang retail biasanya beli saham ya nggak mandang itu kan, ya paling dia lagi hype beli. Kalau investor-investor yang lebih berpengalaman dan punya visi panjang kan biasa ya begini caranya. Jika mereka menganggap corporate action ini bagus, mereka take posisi dulu tuh di awal, makanya bisa sampai untung 150% gitu. Jadi dari segi isu yang kemudian menggerakkan saham-saham konglomerasinya, saya rasa ini merupakan sebuah corporate action yang bagus ya dari MTEK, dan artinya Superbank IPO harusnya juga bagus. Dan bagian selanjutnya kita akan bahas ke hal-hal yang berkaitan dengan analisa kuantitatif dari segi angka-angkanya. Kita akan bahas posisi keuangan. Tentu di posisi keuangan ada 3 hal setidaknya yang perlu kita perhatikan, yaitu aset saja, ada liabilities, liabilitas, dan juga ekuitas. Kalau kita lihat sekilas dari ketiga account ini semuanya mengalami penaikan ya dari 2022 sampai dengan bulan Juni 2025 triliun. Nah, yang paling signifikan di sini kan liabilities ya, dari 400 miliar ke 9 triliun. Mungkin kalau sekilas kita ngelihat, liabilities ini kan hutang ya, dia meningkat signifikan nih, apakah ini jelek dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga pada teman-teman untuk meluruskan. Kita tahu bahwa Superbank ini kan perbankan ya. Nah, kenapa liabilities-nya naik sangat signifikan itu sebenarnya justru petanda baik. Hutang naik signifikan itu justru petanda baik dari perusahaan perbankan. Kan beda ya dari perusahaan-perusahaan lainnya. Ketika hutangnya naik, ya kita tentu khawatir dong lah, kenapa ini perusahaan kok hutang. Sementara kalau di perbankan, cara pandangnya agak sedikit dibalik lah istilahnya. Ketika liabilities-nya naik, kita perlu tahu komponen liabilities dari perbankan itu salah satunya adalah simpanan nasabah. Artinya apa? Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat itu bertambah signifikan. Apakah kenaikan dana nasabah ini dianggap negatif dalam perusahaan perbankan? Tentu tidak. Oleh karena itu, kenapa kenaikan liabilities dari perusahaan perbankan seharusnya kita asumsikan sebagai sesuatu yang bagus. Di sini juga terkonfirmasi tuh dari laporan keuangannya. Kita bisa lihat di bagian liabilities ini yang menopang kenaikan liabilitas dari 2022 sampai 2025 secara signifikan itu memang dari sisi simpanan nasabah tadi. Jadi kalau kita sekilas lihat liabilitasnya naik, bukan berarti buruk ya. Hutang banyak dalam perbankan bukan berarti buruk. Karena simpanan nasabah kan terhitung hutang kan. Nah itu bagus justru. Artinya kepercayaan masyarakat tumbuh, banyak dana masuk, percaya disimpan di Superbank. Jadi begitu ya kalau untuk dari posisi keuangan. Oke, lanjut kita akan lihat dari sisi laba rugi. Perusahaan ini baru mencatatkan laba di tahun ini. Di bulan 6 2025 laba mereka mencapai 20 miliar. Sementara sebelum-sebelumnya nih di tahun 2022 sampai 2024 mereka selalu merugi. Di tahun 2022 mereka merugi 155 miliar. Kemudian selanjutnya 385 miliar di tahun selanjutnya 2023, dan terakhir 2024 tuh rugi 366 miliar. Baru tahun ini cetak untung. Nah,
kita akan melihat kenapa laba yang sebelumnya rugi tiba-tiba mencetak laba ya tahun ini. Nah, kita lihat di sini yang menyebabkan hal itu terjadi yaitu tadi, selain daripada peningkatan dana daripada nasabah yang masuk itu naik drastis menjadi 8 triliun, di sini juga penyaluran kreditnya juga bagus, naik drastis juga, naik signifikan. Yang sebelumnya di angka 900 miliar pada 2022, sekarang penyaluran kreditnya menjadi 8 triliun. Itu bagus dong? Ya bagus. Karena apa? Terimplikasi juga di bagian pendapatan bunga bersih itu juga meningkat dari 100-an miliar jadi 900 miliar. Makin banyak dana yang saya simpan terus saya bisa salurkan, artinya nanti keuntungan juga semakin besar. Itu yang membuat perusahaan kemudian berbalik laba dari sebelumnya merugi. Kalau kemudian timbul pertanyaan, lah kenapa bisa mereka menarik dana simpanan sebanyak itu dengan sangat signifikan lah dengan waktu yang relatif singkat? Karena mereka punya program yang cukup menarik bagi nasabah. Kalau teman-teman ada yang pakai Superbank, mereka tuh menawarkan bunga deposito tuh sampai 7,5%. Yang mana Mandiri itu untuk bunga deposito sendiri itu cuma di angka 2,25 sampai 2,5%. Itu kan spreadnya jauh banget ya. Katakanlah 2,5%, dan ada spread 5%. Yang mending pilih Superbank dong daripada taruh di bank konvensional, walaupun mungkin terkesan konvensional itu lebih aman ya, tapi tetap karena spread yang diberi itu cukup tinggi ya tentu ada alasan-alasan yang kemudian men-trigger orang-orang untuk udah nggak apa-apa deh take a little bit risk, kita taruh uang di Superbank dengan reward yang jauh lebih tinggi tadi kan. Jadi itu yang menyebabkan lonjakan dana yang dihimpun oleh Superbank gitu teman-teman dari laba rugi. Jadi kalau dari laba rugi juga masih bagus ya, mereka berhasil berbalik arah tuh dari rugi menjadi untung. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari segi valuasi dan juga rasio. Nah, kalau dari segi valuasi perusahaan, kalau dia deal di harga 695, valuasinya itu atau market cap-nya itu mencapai 20 triliun untuk perusahaan Superbank. Tapi kalau dia cuma deal di harga 525, itu market cap-nya ada di angka 15,4 triliun. Price to value-nya kalau deal di harga atas dia di 2,81. Kemudian untuk price to earning dia di angka 499. Ini sangat-sangat besar, sangat-sangat over lah sebenarnya. Jadi kalau pair tuh justru makin tinggi itu bukan bagus ya, karena kan price to earning, artinya price atau harga sahamnya dibagi dengan earning, bagi pendapatan. Nah, semakin tinggi artinya menandakan bahwa gap antara price ke earningnya semakin tinggi kan. Artinya semakin tinggi ternyata tentu kita bisa simpulkan bahwa harganya jauh lebih tinggi dibandingin di earning. Nah, tapi kalau dia semakin dekat, artinya earning sama price ini dekat, berarti wajar harganya. Artinya apa? Kasarnya begini, teman-teman kalau punya perusahaan Superbank 100%, perusahaan teman-teman akan balik modal itu di 469 tahun. Hampir tidak ada perusahaan yang bisa bertahan sampai 400 tahun, sampai 100 tahun itu nggak ada. Kemudian EPS atau earning per share-nya cuma 1,39 kalau dilihat ke atas. Artinya setiap lembar saham yang teman-teman miliki, yang teman-teman beli dengan harga 695, teman-teman dapat untung 1,39. Itu kalau 100%. Nah, sementara perusahaan sendiri mengumumkan bahwa mereka berkomitmen untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 85% dari total keuntungan. Artinya payout rasionya 85%, dan itu dividennya berarti yieldnya hanya 0,17. Untuk yang mungkin mikirnya beli saham ini, untuk dividen bukan tipikal dividen bukan tipikal dividen play lah, dividen play bukan. Jadi kalau memang teman-teman mau dividen, ya mending ke Big Bank atau PTBA yang jelas biasanya kasih yield bisa 2 digit kan, 8% untuk PTBA. Apalagi sekarang perbankan itu masih lagi terkoreksi banget kan, lagi rendah-rendahnya ya. Kalau memang mikirnya mau dividen, mending di situ, bukan di IPO. Nah, itu dari segi valuasi ya. Kemudian kalau dari segi rasio perbankan, sini ada rasio NPL atau non performing loan. Kalau teman-teman nggak tahu, itu tuh rasio yang ngukur seberapa banyak kredit macet dalam sebuah perbankan, dalam sebuah perusahaan. Jadi di sini untuk NPL-nya sendiri terjadi penurunan ya, yang itu artinya bagus dong karena kredit macetnya turun. Sebelumnya ada 4%, 4,3% yang kredit macet. Dan di tahun 2025 ini di bulan ke-6 itu kredit macetnya cuma 2,7.
untuk rasio 2,7 ini sebenarnya cukup bagus ya, karena Bank Indonesia atau OJK kalau nggak salah mengatakan bahwa rasio perbankan yang bagus itu untuk NPL ya di bawah 3. Itu ini artinya bahwa perusahaan ini bagus dong untuk dari segi NPL. Jadi begitu. Kemudian dari sisi NIM atau net interest margin. Ya ini margin lah, margin pada umumnya, tapi margin bunga lah. Kalau margin nih kalau makin tinggi makin bagus ya. Nah, sebelumnya mereka di 8,14, sekarang marginnya 10%-an, 10,23. Ini ada kenaikan ya. Untuk Boponya juga menurun bagus dari 154 ke 96. Kalau ada LDR, LDR ini bukan long distance relationship ya teman-teman. LDR ini loan to deposit ratio. Jadi ini rasio perbankan. Jadi LDR ini adalah rasio yang mengukur seberapa banyak dana yang kita pinjamkan ke debitur berbanding berapa banyak dana yang kita himpun. Macam begini, kalau saya punya dana himpunan dari teman-teman 100 juta, saya Superbank ya 100 juta, berapa banyak tuh yang saya salurkan? Nah, persentase itu yang dihitung. Nah, kemarin ketika 2024 kan persentase mereka tinggi banget kan, sampai di 379 ya. Kemungkinan itu menggunakan utang atau permodalan dari grup usahanya lah biasanya, makanya itu di atas 100%. Artinya apa? Dia katakanlah punya dana dari nasabahnya 100 juta, tapi dia menyalurkan sampai 370 juta. Nah, ini yang terjadi ketika 2024. Sementara untuk tahun 2025 ini udah lebih sehat lah istilahnya, karena dananya juga lumayan banyak. Mungkin udah nggak pakai lagi tuh dana-dana mungkin dari grup konglomerasi dan sebagainya, dia udah pakai dana dari masyarakat tadi. Tapi ini juga masih cukup tinggi teman-teman, di angka 99%. Karena untuk kita ketahui bahwa untuk rasio LDR itu sendiri sebenarnya bagusnya tuh di range 75 sampai di bawah 90 lah biasanya gitu untuk. Tapi ini untuk perbankan konvensional ya. Saya cukup ngertinya di perbankan konvensional. Dia sehatnya di angka 75 sampai 90% untuk rasio LDR. Kenapa malah nggak lebih bagus di 99%? Artinya dia mampu menyalurkan semua. Kenapa nggak lebih bagus? Gitu kan mungkin pertanyaannya. Jadi begini teman-teman. Dalam perbankan tentu kita ketika kita nyimpan dana nasabah terus kita menyalurkan, kalau kita salurkan semua suatu saat tiba-tiba si penabung, teman-teman penabung perlu duit, saya sebagai bank nggak punya duit, nah itu bahaya. Makanya kita nggak boleh sebenarnya rasio itu sampai 99%. Jika itu terjadi ya 99% nih, ada yang mau ambil dananya dari 100 juta dia ambil 20 juta, nggak ada duit kan, kita mau nggak mau kita entah itu pinjam ke Bank Indonesia atau kita pinjam ke bank lain. Nah itu kan cost lagi kan, biaya lagi kan. Kita udah simpanan nasabah cost, terus kita pinjam lagi ke Bank Indonesia atau bank lain itu cost lagi. Jadi itu sebenarnya nggak sehat kalau dari segi loan to deposit ratio. Makanya ditekan tuh bahwa 75% sampai 90% itu adalah rasio yang sehat lah untuk loan to deposit ratio. Kalau terlalu kecil juga jelek dong. Artinya apa? Kita nggak mampu menyalurkan kredit, kebanyakan kasih bunga ke orang, sementara kita nggak banyak dapat bunga dari orang, itu nggak bagus juga. Makanya di rasio itu tadi bagusnya. Oke, ini kurang bagus lah istilahnya untuk LDR-nya. Cash adequacy rasionya juga udah membaik. Oke, itu dari segi valuasi dan juga rasio. Kalau dari rasio sih NPL-nya bagus, NIM-nya meningkat bagus. Cuman 3 rasio ke bawah tuh Bopo, LDR dan kartu sebenarnya masih kurang bagus ya. Walaupun mungkin kita tahu ini ada potensi untuk perbaikan di mungkin tahun 2006 atau 2008, apalagi setelah IPO ada potensi perbaikan. Tapi setidaknya kalau kita baca dari saat ini rasionya jelek, even untuk perusahaan bank digital. Oke, soalnya kita bahas perbandingan. Kan kita tahu bahwa bank digital kan nggak cuma Superbank dong, ya tentu ada pendahulunya lah istilahnya, yang pertama sudah melantai di bursa efek. Ada Neobank, ada Bank Jago dan juga Alobank ya. Nah, itu yang ingin saya bandingkan di sini. Kira-kira untuk valuasi dari Superbank tadi ini apakah bisa bersaing dengan valuasi dari senior-seniornya di bursa efek. Dari market cap-nya sendiri memang dia ya bisa dibilang cukup besar lah ya, market cap-nya di 20 triliun kalau dia di harga atas. Sementara yang paling besar masih ada sih, itu ada Alobank 32 triliun, lalu di Bank Jago itu 28 triliun, dan juga si Neobank cuma 6 triliun market cap-nya. Tentu kecil lah Neobank. Mungkin bisa kita lihat itu di price to book value-nya. Nah, kalau untuk Superbank ini kan di angka 2,81 kali. Neobank ini paling murah nih, dia di 1,6. Kemudian
untuk Bank Jago itu di 3,31, lalu si Alobank 4,41. Jadi dari segi price book value dia murah kedua lah istilahnya. Lalu di price to earning, nah ini kan masih jelek tadi. Oh ini bukan 449, harusnya 499 ya. Ini paling jelek dia. Yang paling bagus kembali itu si Neobank di 13,75. Kemudian ada si Jago itu 119, lalu si Alobank itu 59 untuk price to earningnya. Earning per share juga paling kecil karena dia baru untung, dan saya bahas. Yang kembali yang paling bagus earning per share itu si Neobank. Nah, kan kita di sini bisa lihat bahwa Neobank itu unggul dari beberapa aspek ya, namun dia kalah di market cap. Jadi kalau dari segi perbandingan, perusahaan ini make sense untuk di industrinya. Itu yang mau saya terangkan di bagian slide ini, di bagian perbandingan ini. It make sense. Tidak ada yang terlalu aneh lah untuk dijelaskan, tidak terlalu bagus juga. Nah itu dia teman-teman penjelasan saya terkait dengan prospektus dari saham SUPA atau Superbank. Nah terkait dengan kesimpulan apakah saya akan beli atau tidak, tentu saya akan beli. Apalagi saya udah tunggu Superbank ini udah lumayan lama ya. Juga tahu bahwa sekarang BI kan udah lumayan ketat ya sama untuk verifikasi apakah sebuah perusahaan boleh masuk BI atau enggak. Makanya akhir-akhir ini kita lihat udah lumayan sepi kan yang namanya IPO, lumayan sepi. Terus juga kalau IPO dia hampir bisa bilang sukses semua lah sekarang ini. Baru-baru setelah ada temuan, ada gratifikasi kan waktu itu di BI terkait dengan IPO, ada gratifikasi setelah ditutup karena udah selesai tuh case-nya. Sekarang makanya IPO udah makin jarang tapi udah lebih berkualitas. Nah BI aja udah nganggap ini berkualitas. Terus dari analisa kita juga semuanya, nggak semuanya sih tapi bagian besar itu katalisnya positif. Nah saya rasa saya optimis pada IPO ini, jadi saya pasti akan beli IPO ini. Terkait dengan berapa banyak porsi yang akan saya taruh di sini ya, akan kita lihat sebentar. Untuk prediksi, saya rasa saham ini hari pertama pasti arah dong, dan saya menargetkan saham ini at least 3 kali arah. 3 kali arah berarti dia naik sekitar ya 90-an persen lah artinya kan, 90-an persen. Artinya market cap-nya naik hampir 2 kali lipat dari 20T menjadi hampir 40 triliun. Nah, masih make sense lah. Tapi kan banyak juga tuh yang market cap-nya di atas itu. Jadi kalau 3 kali arah masih sangat-sangat masuk akal lah untuk ditargetkan. Ya, itulah kesimpulan dari saya. Nanti teman-teman kalau mau beli atau tidak itu bisa analisa sendiri ya. Di sini saya fungsinya atau posisinya hanya sebagai orang yang membantu teman-teman untuk analisa. Kalau teman-teman memang tidak punya cukup waktu, mungkin sibuk dengan pekerjaan utama atau sibuk dengan hal lain, nggak sempat analisa, baca kan lumayan panjang untuk prospektus. Jadi ini saya coba ringkas yang saya temukan dalam prospektus saham Superbank. Semoga analisa saya bermanfaat. Ya semoga setelah nonton video ini bisa memutuskan apakah mau beli atau tidak saham SUPA atau Superbank. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga kita semua bisa cuan di saham ini, di saham SUPA. Sampai jumpa di pembahasan IPO selanjutnya.